Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizky Aditya. She didn't have to cut me off. We were nothing. Your love, you treat me like Kalau kemarin kita udah bahas tentang kriminal, kali ini aku akan bahas tentang perhantuan yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Kalian juga pasti udah tahu hantu yang ada di Kalimantan itu yang paling terkenal apa? Tebak 1, 2, 3. Ya bener, hantu kuyang. Biasanya disebut hantu palasik atau kuyang. Gimana ceritanya? Kita masuk ke cerita. Seperti halnya makanan, pakaian, dan lagu, di setiap daerah pasti memiliki hantu yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Cerita makhluk supranatural yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia yang pastinya berbagai macam ragam bentuk, rupa, dan kesamaan yang memiliki ciri khas tersendiri. Dan kali ini kita akan bercerita tentang hantu yang ada di Kalimantan. Sebenarnya hantu kali ini tuh bukan cuma ada di Kalimantan, tapi ada juga di Sulawesi, tapi dengan sebutan yang berbeda. Tapi aku nggak tahu tuh asal muasalnya atau asal usulnya itu sama atau nggak sama yang di Kalimantan. Dalam mitosnya, kuyang adalah nama hantu yang ada di Kalimantan yang biasanya berwujud perempuan dan hanya melayangkan kepala dan isi organ dalam tubuhnya seperti jantung, hati, usus, pedal, apa itu pedal ya pokoknya yang ada di dalam badan gitu. Dahulu kala disebutlah di Desa Wari, Kalimantan Timur, hidup seorang wanita yang bernama Maharati. Tapi sayangnya Maharati memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki batang hidung yang membuatnya harus menjalani hari-hari itu hanya di rumah saja. Dan nama ayah Maharati membuatkan hidung palsu untuk Maharati supaya Maharati tidak merasa berbeda dari teman yang lain. Dan di sini Maharati itu udah seneng banget karena udah dibikinin hidung sama si ayah supaya dia tuh yang sama ya kayak mama aku, kayak papa aku gitu. And FYI, Rati adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, di mana kedua kakaknya yang pertama dan yang kedua juga perempuan. Tapi berbeda dengan Rati, kakak-kakaknya memiliki fisik yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sebenarnya walaupun dia punya kekurangan nih, dia tuh nggak pernah dibully atau direndahin sama kakak-kakaknya gitu. Jadi dia hidup berkecukupan dan hidup bahagia bersama keluarganya. Karena rumah mereka juga besar, dia juga memiliki kakak yang tidak terpaut jauh usianya dengan dia. Jadi dia punya teman untuk bermain di rumah. Hari, minggu, bulan, tahun pun berlalu sampai Maharati berusia 19 tahun dan timbullah rasa penasarannya ada dunia luar gitu. Gimana sih dunia luar itu? Kan selama ini dia nggak boleh keluar oleh orang tuanya, jadi dia penasaran gitu. Pagi itu, diam-diam Rati tuh ke belakang rumah dan ngintip di satu lubang kecil di celah tembok gitu untuk melihat gimana sih dunia luar. Karena dia kan selama 19 tahun dekem aja di rumah ya, jadi nggak tahu dunia luar tuh gimana gitu. Jadi pagi itu tuh dia diam-diam pergi melihat lubang di belakang rumah di tembok itu, dan di saat bersamaan di balik tembok, which is di luar rumah, itu ada juga anak-anak yang lagi ngintip karena mereka dengar isu kalau ada anak perempuan yang tidak memiliki batang hidung di rumah itu. Jadi mereka tuh penasaran. Tiba-tiba salah satu anak yang mengintip Rati mengajak Rati untuk bermain di luar. Ayo main keluar yuk, di luar di sini banyak loh teman-teman yang mau main sama kita gitu. Jadi pada awalnya Rati itu menolak karena dia ingat kan peraturan dari orang tuanya nggak boleh main keluar rumah. Tapi dengan bujuk rayu teman-teman barunya ini, jadi akhirnya Rati luluh dan mau untuk keluar rumah untuk melihat dunia yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sampailah mereka di satu pasar, dan Rati ini kagum banget sama pasar. Ih, rame banget ya, orang-orangnya banyak banget ya yang dijual di sini. Belum selesai Rati ini seneng lihat-lihat pasar, tiba-tiba temennya menanyakan soal hidungnya. Kenapa hidung kamu gak ada? Rati hanya terdiam karena dia juga gak tahu kenapa Tuhan gak ngasih dia hidung. Sampai saatnya tibalah mereka di suatu lapangan tempat anak-anak bermain. Situ banyak banget anak-anak bermain dan Rati tuh seneng banget gitu bisa ketemu sama teman-teman baru. Tapi hal yang gak terduga-duga terjadi. Tiba-tiba aja mantir
anak yang tadi ngajak Rati untuk bermain. Tiba-tiba saja membuka paksa hidung palsu Rati yang terbuat dari kayu, hingga hidung Rati terlepas dan Rati pun ditertawakan oleh seluruh anak-anak yang ada di lapangan. Dan ternyata tujuan mereka mengajak Rati ke lapangan supaya bisa dipermalukan di depan umum. Jahat banget sih mereka. Ternyata Mantir, Buruk, dan Nara sengaja menjebak Rani agar dia bisa keluar rumah dan mempermalukan Maharani di depan orang-orang rame. Aku jadi ingat waktu masa SMA dibully sama teman-teman aku, padahal aku gak punya salah gitu. Cuman karena aku gendut jadi aku kena bully, tapi gak apa-apa, bodo amat. Kita ngorongin pada mereka juga. Tapi beruntung bagi Rati karena saat itu ayahnya Rati tuh kebetulan lewat di daerah lapangan itu. Jadi ada yang nyelamatin Rati dari bulian-bulian teman-temannya yang kecil. Dari kejadian itu Rati sangat terpukul dan juga terganggu psikisnya. Setelah sekian lama kakaknya terus-menerus membujuk Rati, akhirnya Rati pun mau keluar kamar dan kembali seperti sedia kala. Tapi setelah dibully habis-habisan kayak gitu, Rati ini yang pastinya menyimpan dendam kepada teman-temannya. Dan ternyata setelah kejadian tadi, teman-temannya yang bertiga itu nggak lantas membuat mereka kapok gitu. Mereka masih aja ngintip di tembok belakang rumahnya Rati. Pada suatu hari mereka pas ngintip ketahuan sama Rati kan. Jadi Rati nyuruh mereka untuk masuk di halaman mereka. Ayo main di halaman rumah aku aja gitu. Kebetulan halaman aku luas nih. Ayo kita main di sini aja supaya aku gak diolok-olok lagi gitu. Tapi dengan persyaratan dia hanya bisa membawa temannya satu persatu untuk bermain. Dan Rati mengatakan kalau mereka rame-rame aja ke situ, pasti Rati akan dimarahin sama emaknya. Karena kan tadi nggak boleh berinteraksi sama dunia luar kan. Apalagi dia habis dibully, ya pasti gak boleh ada orang lain masuk gitu. Yang masuk duluan ini adalah Nara, cewek yang ngejebak Rati tadi. Setelah Nara masuk ke kamar Rati, tiba-tiba Rati memukul Nara dengan menggunakan batu, membuat kepala Nara mengeluarkan darah yang begitu banyak. Setelah Nara dipastikan tidak bernyawa, mayatnya ditaruh di dalam bawah ranjang. Selanjutnya Buruk juga sama. Pas dia udah masuk, dipukul pakai batu, Rati taruh dalam keranjang, di bawah ranjang. Dan tiba saatnya giliran Mantir yang masuk ke kamar. Baru masuk dia udah kaget, dia ngelihat ada temennya yang udah terbujuk aku di bawah ranjang. Tapi sebelum sempat Mantir melarikan diri, Nara udah menikam Mantir menggunakan pisau di perutnya sehingga Mantir pun juga kehilangan nyawanya. Rencana ini ternyata sudah direncanakan oleh Rati dari lama. Terus mayat-mayat mereka gimana? Mayat-mayat mereka diangkut oleh kereta di keesokan harinya dan dibawa ke pembakaran dan dibakar bersama sampah tanpa ada satu orang pun yang tahu kalau di antara sampah-sampah itu ada 3 tubuh manusia. Beberapa tahun kemudian Mahadewi pun sudah mulai beranjak dewasa dan dia udah diizinkan oleh orang tuanya untuk keluar rumah lah. Tapi dia keluar rumah harus menggunakan cadar untuk menutupi hidungnya. Pada suatu hari Rati bertemu dengan seorang nenek-nenek tua dan Rati merasa iba dan memberi nenek tersebut beberapa uang. Setelah itu Rati melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah dia memikirkan, kenapa sih kok aku nggak laku-laku, nggak ada yang mau sama aku gitu. Tiba-tiba nenek yang tadi dia kasih uang datang terus sambil bilang, "Nah, kalau kamu mau cantik, kamu harus meminum darah orang hamil." Dan tiba-tiba nenek itu berubah seketika menjadi cantik untuk membuktikan kepada Rati bahwa apa yang dia katakan benar. Dan setelah itu nenek itu pergi gitu aja. Dan sejak dari saat itu Rati itu selalu mikirin kata-kata si nenek. Bener gak sih apa yang dikatain si nenek? Bener gak sih dengan minum darah itu bisa bikin dia cantik gitu. Dan juga pada saat Rati tertidur beberapa kali Rati memimpikan nenek tersebut mengatakan hal yang sama, minumlah darah untuk supaya jadi cantik. Pada suatu saat Rati memimpikan nenek tersebut menulis suatu mantra di dalam pelepah pisang. Dan saat Rati ini membuka matanya, saat Rati terbangun, sudah ada pelepah pisang di sampingnya yang bertuliskan mantra-mantra yang tadi ditulis oleh nenek di dalam mimpinya. Oh, berpikir kembali, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk aku mencoba. Nah, jadi dia nyari informasi di mana suatu saat ada kabar wanita melahirkan. Rati pun segera menuju rumah wanita tersebut dan diam-diam dia masuk ke kolong rumah
setelah bayinya lahir, kan keluar darah nifas tuh. Nah itu tuh sampai netes ke bawah kolong. Dan di saat itu Ratih pun menadahkan mulutnya untuk meminum darah segar langsung dari sumbernya. Setelah itu dia tidur, dan keesokan harinya kejadian bahwa apa yang dikatakan nenek itu benar. Ratih tiba-tiba jadi cantik banget kayak bukan dirinya sendiri. Dia pun udah memiliki batang hidung, dan dia sekarang menjadi incaran para laki-laki karena wajahnya yang tiba-tiba jadi cantik. Tapi beberapa hari kemudian, wajah Ratih anehnya kembali seperti semula. Kayak wajah Ratih yang sebelumnya yang gak punya hidung. Seperti mengetahui apa yang barusan terjadi, nenek itu tiba-tiba datang lagi nih, dan mengatakan bahwa jika ingin memiliki kecantikan yang kekal dan abadi, Ratih harus rutin memakan bayi yang baru lahir agar kecantikannya bertahan lebih lama. Hari demi hari pun dia cari bayi terus, sampai beberapa bayi hilang dan warga udah mulai resah. Jadi warga mengadakan ronda mengawasi siapa penculik dari bayi-bayi mereka. Dan sampailah pada hari apesnya si Ratih, Ratih pun ketahuan sedang menggendong bayi seorang warga. Tentu saja warga-warga di situ sudah sangat geram kepada Ratih, dan tanpa babi bu lagi, dia diarak sekeliling kampung dan langsung dipung kepalanya, dan juga keluarga Ratih diusir dari desa tersebut. Tanpa warga ketahui bahwa Ratih sebenarnya belum meninggal dan kepalanya tuh nyatu lagi dengan badannya. Sejak dari itu Ratih masih terus mencari bayi-bayi berlahir, tidak hanya di kampungnya sendiri, tapi dia tuh udah menyebar luas ke kampung-kampung manapun. Jadi karena kejadian itu, hantu yang sering menculik anak bayi yang baru lahir diberi nama Kuyang. Yang biasanya di setiap harinya, sebenarnya kalau siang-siang tuh sama aja kayak manusia biasa, beraktivitas biasa. Tapi biasanya ciri-ciri orang yang menjadi kuyang itu menutup lehernya. Bekas lepasannya itu pakai kain biar nggak kelihatan bekas sayatan di lehernya. Itu tadi cerita asal-usul hantu kuyang atau hantu Palasik yang ada di Kalimantan. Gimana menurut kalian? Kalian percaya atau enggak sama kisah ini? Atau legenda ini? Atau kalian pernah melihat hantu itu secara langsung? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke. Dan jangan lupa juga kalian bisa request apa-apa yang harus aku bahas di video selanjutnya. Karena jujur saya tidak memiliki cerita untuk cerita selanjutnya ini kalau nggak nyari dulu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.